Hari ini kami juga berterima kasih atas pemerintah desa dan pemerintahan desa BPD sudah memfasilitasi kami untuk bertemu dengan pemerintah desa Nenbura. Ada berbagai persoalan atau aspirasi yang akan kami sampaikan hari ini terkait dengan apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan selama kurang lebih 4 tahun berjalan pemerintahan ini. Kemudian daripada itu, pemerintah desa dalam perjalanan periode 1 mau habis ini sudah masuk ke tahun keempat kalau tidak salah. Mereka bilang kita berhasil. Mereka bilang kita berhasil. Tetapi apa kenyataan di lapangan? Saya akan ambil contoh-contoh yang kami anggap sebagai pengelolaan pemerintahan desa yang kami bilang buruk. Yang pertama, soal asas keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di pasal 24. Pemerintah desa tidak menyelenggarakan itu. Asas keterbukaan informasi. Yang berikut, pemerintah desa juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada BPD dan kepada seluruh masyarakat. Ingat itu. Apakah ini tidak melanggar undang-undang? Melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Asas akuntabilitas. Akuntabilitas saya pertanggungjawaban. Apa bukti pertanggungjawaban mereka terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan desa selama 2 tahun 2019-2020? Akuntabilitas apa yang mereka lakukan di desa Nenbura? Saya mau tanya kepada teman-teman BPD, sudah adakah laporan tertulis LKPJ terhadap penyelenggara pemerintahan desa di 2 tahun ini ke BPD? Coba teman-teman BPD bisa jawab saya punya pertanyaan. Ada? Laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada BPD selama 2 tahun terakhir? Ada? Kalau dari BPD ya mungkin laporannya belum. Sudah, stop. Belum. Kita semua dengar belum. Ini pelanggaran. Mungkin bapak-bapak mereka juga tahu di dalam itu bahwa ada pasal yang kemudian mengatur apa konsekuensi kalau tidak membuat laporan pertanggungjawaban terhadap BPD dan terhadap masyarakat secara tertulis. Asas tertib hukum. Apa yang mereka buat tertib hukum? Dana desa hilang 84 juta. Katanya dicuri. Laporan resmi ke Polres pencurian. Apa tertib hukum? Di mana? Sudah ada penangkapan pelaku pencurian dana desa? Mirai tentu nama. Hayatan AO dana desa. Itu melanggar undang-undang, mencederai undang-undang. Kalau kita pertemuan ini kita pakai atur, harus begini, harus begitu. Tetapi undang-undang yang lebih besar itu dilanggar di desa Nenbura. Apa ini? Selain itu, pembangunan yang mubazir di mana-mana. Di Dusun Nepang, saya ambil contoh di tahun 2017 pembangunan pipanisasi mubazir. Masyarakat Tepang ada yang masyarakat Tepang yang tada air dari saluran pipa yang pakai keran. Ada? Ada. Kamu pakai air dari air yang mengalir di dalam pipa? Ada. Yang pakai keran? Hah? Bukti lapangan yang kami pegang. Tahun 2019 pembukaan jalan baru di Nepang. Kami masyarakat Tepang tidak tahu jalan ada di mana. Mungkin di bawah tanah atau digantung di atas langit, atau mungkin ada di laut. Atau masyarakat Tepang ada lihat jalan baru di Nepang? Ada jalan baru di Nepang.
Jalan yang tujuannya dibuka untuk manusia jalan, ketika dibuka manusia takut jalan. Apa itu? Hah? Tidak mubazir. Berikutnya lagi, banyak contoh yang lain. Pembangunan lopo-lopo di area pantai. Saya mau tanya, pemasukan untuk desa sudah berapa? Pemasukan untuk desa sudah berapa? Banyak bangunan itu belum digunakan, sudah rayap penuh. Sudah rusak. Apa pemasukan untuk desa? Maka pembangunan ini kami menganggap tidak melalui kajian. Tidak melalui kajian. Kami, kalau masyarakat yang lain bilang mereka bangun lopo-lopo, saya bilang mereka sedang menyirap uang ratusan juta di sepanjang pantai. Hampir ratusan juta. Hampir 100 juta kalau tidak salah. Karena yang kami dapat informasi bahwa satu unit bangunan itu nilainya 10 juta. Untuk masyarakat apa? Hah? 10 juta. Ini bukan bangun lopo-lopo. Saya bilang sedang siram uang di pantai. Banyak persoalan yang lain di dusun lain. Pipanisasi yang tidak digunakan. Itu berarti air kalau tidak mengalir, itu tidak melalui kajian resmi. Teknisnya kacau. Teknisnya kacau. Pembangunan tujuannya masyarakat supaya menikmati. Apa yang masyarakat nikmati? Pipa kosong, udara yang ada di dalam pipa, bukan air. Itu. Maju. Bapak desa bilang, saya di mana-mana orang aplaus. Kami di sini, kami tidak aplaus untuk Bapak desa. Kepala desa Nenbura. Terima kasih. Bapak jangan anggap enteng pembangunan ratusan miliaran rupiah berkucur ke Nenbura. Kita bayangkan dulu sebelum pemerintahan ini, periode ini, uang yang masuk ke desa itu paling tinggi sekitar 40 juta. Sekarang berapa yang masuk ke desa? 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Apa yang kita rasakan? Lagi-lagi buruk dalam pengelolaan keuangan di desa Nenbura. Uang sampai hilang. Saya mau tanya ke Pak Polisi. Tugasmu adalah sekarang adalah salah satunya adalah pengamanan dana desa. Saya mau tanya kenapa dana desa bisa hilang? Dana desa bisa hilang. Saya mau jawab sekarang sebentar. Sebentar. Oke. Saya masih ngomong. Terima kasih banyak. Sebentar, Pak Sejak. Ya. Dana desa bisa hilang kenapa? Artinya pihak kepolisian yang bertugas ini, kami tidak percaya bahwa Anda tidak mampu untuk mengurus Nenbura. Sepakat ya tidak? Sepakat. Tidak mampu. Kami bisa ketemu ke punya pimpinan dan bisa pindahkan kau dari sini karena kau dianggap tidak mampu untuk mengurus di sini. Ingat itu. Pengamanan dana desa. Ingat. Pengamanan dana desa. Lalu dana desa hilang. Bukan dengan pengembalian uang kasus pencurian dana desa di Nenbura habis. Bukan begitu. Bukan begitu. Kasus pencurian yang sudah dilaporkan secara resmi harus diusut tuntas. Harus diusut tuntas. Kami mau tahu siapa pencurinya dan siapa dalang di balik pencurian kasus hilangnya kasus pencurian dana desa 84 juta. Sepakat ke ini nama? Sepakat. Sebelum saya melanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap hari ini, saya juga memberikan kesempatan mungkin dari Inama, dari keterwakilan dari dusun masing-masing mungkin mau menyampaikan aspirasinya. Saya berikan waktu. Silakan. Mungkin dari dusun Hebar ada yang mau menyampaikan. Lupa tutur amihab. Dari dusun Hebar ada yang mau menyampaikan? Nama Wair dari Pasai.
Bukan hanya laporan pertanggungjawaban, Bapak Ibu. Evaluasi selama 2019-2020 belum dilakukan di Nenbura. Apa itu? Itu bukan pelanggaran. Bapak mereka juga perlu melihat di pasal berikutnya apa konsekuensi kalau tidak dibuat demikian. Lalu kita harus tepuk tangan bahwa ini Nenbura berhasil. Apa yang berhasil? Ini nama muka saya, mungkin orang huk na naruh gay tutur, silakan tutur. Yang dari dusun Doreng? Dan perlu kita ketahui bersama bahwa hadir hari ini adalah representatif dari 4 dusun Desa Nenbura. Ada dusun Hepang, dusun Hebar, Doreng, dan Bukak Gahar. Kehadiran hari ini, keterwakilan masyarakat. Mungkin ini nama selama huk na naruk tapi, hei ami gay tutur tapi keluarga eko aman doit atau aman getet. Untuk urusan pemerintahan Desa Nenbura tidak pakai perasaan. Ingat, untuk urusan pembangunan wilayah ini tidak boleh pakai perasaan. Oh, ini aman doit. Ya, aman getet. Atau ini aman. Tidak. Harus berada di atas rel aturan. Ini nama mungkin lain huk na naruk babong. Saya kasih kesempatan. Dari dusun Nepang mungkin ini sebagai babong tentang pembangunan Itan Lalai. Ya, mungkin ini nagai babong, silakan. Ya, mataragan gay babong di pan. Iya, babong sih. Dari dusun Doreng, keterwakilan dari dusun Doreng, mungkin ada yang mau menyampaikan? Kalau sebelum ada yang mau menyampaikan, saya lanjutkan. Saya melihat juga pemerintah Desa Nenbura menerapkan diskriminatif terhadap masyarakat. Apa itu? Mau tahu? Soal pembagian kerja di Dusun Nepang yang sekarang berjalan. Semua masyarakat swadaya. Ada beberapa orang yang tidak swadaya. Siapa mereka? Kepala Desa Nenbura punya adik kandung, kakak kandung. Itu bentuk diskriminasi. Tidak boleh. Oh, jadi saya jadi kepala desa, saya punya kakak, saya punya adik kandung. Mereka ini jadi istimewa. Diskriminasi. Kami ada biar dua baju. Iya. Biar mau ingin HE, semadai Sampaikan Mama, sampaikan. Jangan sampai saya karang. Dia menurut ini mai gai. Nak kena tanggung jawab ini orang. Dia tidak semadai tekon. Iya. Ya kan Dengar. sebenarnya kami ini harus semadai enggak. Kami kata dua ini harus buka. Kami harus semadai. Sudah? Bentuk diskriminasi yang terjadi di Nenbura. Paham? Apa itu? Ini. Tidak ada raja dan tidak ada hamba di Nenbura. Ingat itu. Ingat. Semua masyarakat diperlakukan sama. Tidak ada raja dan tidak ada hamba di sini. Woi, enak kan? Ada masyarakat boleh begini, berjuang setengah mati. Mereka juga susah setengah mati, tapi cari bagaimana caranya supaya bisa swadaya. Ada yang lain ongkang kaki. Tapi apa? Bantuan hampir semuanya dapat. Gagah. Gagah golo.
Gagak. Itu diskriminasi. Diskriminasi. Ini model pemimpinan. Modelnya Orde Baru. Mungkin. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Apa Ami mah? Oh, jadi kalau amal dari kepala desa, oh ya raja. Aduh, enak aja. Semua orang masyarakat ini sama. Itu. Mungkin ini nama kayak Mas mau sampaikan. Tutur Pak apa ya? Tutur. Ini kesempatan Itan untuk tutur. Mau anak dengan rantang, boleh tutur. Atau mau anak terdiri kita yang masyarakat kena tutur. Hah. Ya, Mama, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau tanya dana MCK iuran desa tahun 2017 dari MCK SDK Doreng. Sampai sekarang belum dapat. Oh, Coba Misi lihat. Itu saat evaluasi. ya. Kita tanyakan. Kalau sekarang hal-hal yang mungkin diberi kesempatan tadi, hal-hal yang kita rasakan di lapangan. Tapi kalau soal dana, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini bagian dari berbagai persoalan yang ada di Nenbura. Hari ini kami sebutkan, ada yang lain belum. Banyak yang belum disebutkan. Termasuk salah satunya yang seperti Mama omong. Benar itu, benar. Benar. Kalau sampai kita tidak batasi ini kan Benar itu. Pimpinan BPD, saya minta waktu bisa tadi. Saya, ya. Jadi, baik. Saya minta waktu. Jadi, yang pertama mungkin kita perlu ketahui bersama, yang datang ini dalam kelompok yang difasilitasi oleh ada organ yang mengantar ke sini dan aspirasinya disampaikan dalam bentuk tertulis atau aspirasinya nanti disampaikan perorangan. Kalau ada aspirasi yang disampaikan secara tertulis, ya yang tertulis itu dibacakan. Ya. Dibacakan. Berarti tidak ada lagi aspirasi yang disampaikan secara perorangan, karena dari perorangan itu mungkin sudah dihimpun oleh yang mengkoordinasikan dan sudah dirumuskan dalam pernyataan tertulis yang akan dibacakan. Ya. Sehingga kita lebih singkat, lebih terarah sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan dalam surat pernyataan sikap pasangan. Karena kalau sudah dirumuskan dan ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, dibacakan saja sehingga kita tidak bertele-tele. Mungkin itu saja pimpinan, saya kembalikan. jadi mungkin singkatnya apa yang dihimpun oleh Nama Wewari kan semua kekurangan, semua permasalahan yang ada di dusun, masing-masing dusun kan sudah terhimpun di situ. Sehingga dibacakan. Nanti pemerintah melihat bahwa Iya. oh ini yang permasalahan. Baik. Sebenarnya tidak salah. Saya tidak menyalahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Mama tidak salah. Itu bagian dari berbagai persoalan yang mereka tahu. Dan mereka hanya mau menyampaikan. Entah kalau kamu mau jawab kapan saja saat evaluasi, silakan. Mereka juga harus menegaskan bahwa harus kamu jawab sekarang. Intinya bahwa kamu tahu ada persoalan lain di balik ini semua. Silakan jawab nanti di evaluasi nanti. Jadi baik, kalau begitu seperti Mama punya penyampaian tadi kan itu saat evaluasinya. Itu baru kita lihat. Seperti apa, kalau umpamanya kita berikan kesempatan seperti itu, pasti di dusun Doreng ada, Ukakgar ada, Hebar ada. Oke, ini saya menyampaikan juga sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, oke, saya menyampaikan. Yang berikut, ada satu persoalan lagi. Soal uang 20 juta untuk BUMDes. Kami mau tanya, ada di mana deh? 20 juta untuk BUMDes.
Katanya sudah dilakukan laporan pertanggungjawaban ke kabupaten, tapi realisasinya di sini kosong. Saya kemarin bertemu dengan direktur BUMDesnya yang dipilih. Saya tanya, ada uang yang diterima? Tidak ada. Apa ini? Ingat, oke, sebelum saya menutup aspirasi ini, saya akan membacakan pernyataan sikap ini. Silakan. Coba ada untuk itu tolong kasih ke Pak Camat, Bapak Desa, BPD, sehingga Ya. saya tahu. Nanti habis saya bacakan dulu baru saya kasih. Pernyataan sikap masyarakat Desa Nenbura terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Nenbura. Bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam mengatur dan mengurus setiap urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai regulasi undang-undang yang berlaku. Desa Nenbura merupakan bagian dari struktur pemerintahan terkecil Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sepatutnya menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan di atas rel aturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus merujuk berdasarkan asas-asas termasuk asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, dan asas partisipatif. Meski demikian, pantauan kami masyarakat selama kurang lebih 5 tahun terakhir, Desa Nenbura dalam menjalankan roda pemerintahan desa telah melanggar dan mencederai beberapa hal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satunya yang dapat kami ajukan adalah pemerintah desa tidak memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap tahun anggaran, sebagaimana dimaksud pada pasal 27 poin D. Ini melanggar asas keterbukaan atau transparansi yang dimaksud dalam pasal 24 terkait asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Bukan hanya soal transparansi, Pemdes Nenbura pun tidak mampu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Buktinya, selama 2 tahun terakhir Pemdes Nenbura tidak menyelenggarakan laporan LKPJ secara tertulis kepada BPD dan kepada masyarakat semuanya. Bagi kami, tanpa keterbukaan dan akuntabilitas, rakyat patut menduga ada yang tidak beres. Ini bukan isapan jempol. Ada sejumlah kegiatan pembangunan yang mubazir dan tidak berdampak pada pemenuhan hak rakyat serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Kami ambil contoh kegiatan pipanisasi tahun anggaran 2017 di Dusun Nepang dan pembangunan lopo-lopo di Dusun Doreng yang bahkan belum bisa menghadirkan pendapatan bagi desa. Padahal beberapa di antara lopo-lopo tersebut sudah rusak. 2 contoh di atas menunjukkan buruknya kinerja pemerintahan desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan di desa. Persoalan lain yang masih menyisikan tanda tanya besar sampai dengan saat ini adalah kasus hilangnya uang dana desa beberapa waktu lalu. Sampai saat ini belum terungkap siapa pelaku dan siapa dalang di balik hilangnya uang dana desa Nenbura tersebut. Pemdes Nenbura boleh saja berdalil telah mengembalikan uang tersebut. Meski demikian, ini menunjukkan buruknya kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, sebagai bentuk partisipasi kami terhadap penyelenggara pemerintahan desa, hari ini kami datang menemui pemerintahan desa Nenbura. Kami mendesak pemerintahan desa Nenbura agar segera 1. Menyelenggarakan evaluasi realisasi kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2019-2020 dan laporan pertanggungjawaban kepala desa LKPJ tahun anggaran 2019-2020
paling lambat 2 minggu sejak hari ini. Paling lambat 2 minggu sejak hari ini. Saya tekankan. Yang berikut, memberikan informasi berupa dokumen APBDes dari tahun 2017 sampai dengan 2020 beserta LKPJ pada akhir tahun anggaran. Supaya kita semua lihat isi apa di dalam. Jangan sampai di dalam lain, di luar lain. Jangan sampai di dalam tulis A, ternyata di lapangan B. Jangan sampai di dalam 50 rupiah, di lapangan 50.000 rupiah. Ini. Yang ketiga, pemerintah desa berkoordinasi dan menuntut pihak kepolisian terkait proses hukum atas kasus hilangnya dana desa Nembura sebesar 84 juta. Ingat, sekian dan terima kasih. Ini pernyataan sikap masyarakat desa Nembura. Dan saya mau tekankan, apabila tuntutan-tuntutan kami ini tidak dilaksanakan sesuai dengan permintaan kami, maka kami akan melakukan hal yang lebih besar untuk Nembura. Ingat itu. Hari ini tidak seberapa. Hari ini tidak seberapa. Tapi jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan lebih besar turun. Dan kami di pasal di undang-undang itu sudah jelas konsekuensi apa yang akan terjadi ketika tidak dilakukan. Ingat. Oke, terima kasih. Saya memberikan pernyataan sikap ini kepada pemerintahan desa. Baca dan laksanakan. Beliau serahkan resmi di dokumentasi. Ya. Tidak. Oh ya. Serahkan resmi di sini di dokumentasi. Yang dia diserahkan kepada kepala desa, camat dan kapolsek. Silakan. Dan dalam itu. Mantap. Kita minum dulu. Baik, ada beberapa hal yang kita sudah dengar bersama bahwa penyerapan aspirasi hari ini, dan yang terakhir disampaikan bahwa batas 2 minggu kepala desa Nembura harus melakukan rapat evaluasi dengan LKPJ. Jadi ini batas 2 minggu, dalam 2 minggu. Soal pernyataan yang lain-lain tidak bisa ini, tapi pernyataan terakhir dalam aspirasi bahwa batas hari ini 2 minggu kan hari. Jadi itu kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh aspirasi. Kepala desa akan meresponi. Namun yang berikut, kesempatan yang berikut kita berikan sambutan kepada Bapak Kepala Desa Nembura mengenai aspirasi yang ada dengan hal-hal lain. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua UPD yang hari ini bertindak sebagai MC atau moderator untuk kegiatan hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, diwakili nama UPD. Terima kasih banyak. Yang terhormat Bapak
Bapak Camat Doreng atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasipem Kecamatan Doreng, yang terhormat Kapolsek Bola atau dalam hal ini diwakili oleh Kanit Binmas Polsek Bola, yang terhormat Bapak Dan Ramil 160305 Bola, dalam hal ini diwakili oleh Pak Provinsa, Pak Konsep hadir bersama pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua BPD bersama anggota BPD Desa Nengpura yang hadir bersama pada hari yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak PNJ Desa Persiapan Mahetana dan perangkat Desa Persiapan yang hadir. Yang saya hormati unsur masyarakat dari keempat dusun ya, sebagai pembawa aspirasi masyarakat Desa Nengpura, yang mungkin pada beberapa hari yang lalu sudah disampaikan aspirasi ini melalui lembaga mitra kerja pemerintah desa, yaitu BPD Desa Nengpura yang hadir, yang saya hormati. Di dalam unsur masyarakat ini ada RT, RW, kepala dusun, ada guru PAUD, ada kader posyandu. Saya senang semua tergabung di dalam unsur masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Saya sangat senang, saya bangga ya, karena kita semua memang melihat dari sisi kekurangan yang ada saat ini. Dengan kekurangan ini mudah-mudahan kita melakukan talent sehingga bisa semua itu jadi pas. Yang saya hormati juga teman-teman wartawan media ya yang hadir pada hari ini. Saya baru lihat, tapi saya minta tolong teman-teman supaya bisa isi daftar hadir di buku tamu ya, daftar hadir di buku tamu, namanya siapa, asalnya dari page mana, alamatnya di mana ya. Saya minta tolong itu supaya kita kenalan lebih dekat ya. Kalau ada nomor HP boleh tinggalkan supaya kita komunikasi lebih bagus intel. Singkatnya nama Werilur Lolor ya, yang hadir pada siang hari ini ada Pak PLD juga hadir bersama kita. Minta maaf Pak, yang saya hormati, singkatnya kita semua yang hadir, yang saya hormati dan Tabik ya. Saya sudah mendengarkan aspirasi ya, yang Bapak Ibu salurkan melalui BPD, dan hari ini dari juru bicaranya adalah Nong Mus Mulyadi. Begitu banyak itu, banyak sekali, saya catat sampai capek. Sehingga nanti ada saatnya nanti, ya, saatnya nanti bukan LKPJ tapi LKPPD, ya, itu akan dijawab semua yang disampaikan pada hari ini dengan mekanisme. Ya. Induk undang-undangnya adalah Undang-Undang 6 nomor 4 tahun 2016, nomor 6 tahun 2014. Induknya itu. Ya. Nanti turunannya banyak sekali aturan sampai hari ini, sampai dengan terakhir kemarin terbit Permendes nomor 13 tahun 2020. Ya. Induk undang-undangnya itu betul. Undang-Undang 6 tahun 2014. Sehingga segala sesuatu yang disampaikan masyarakat membawa aspirasi ke desa, ya, saya sangat bangga. Karena inilah mungkin yang Bapak Ibu rasakan selama ini. Sehingga antara real dan tidak real itu nanti dokumennya aja. Sedang sejak saya jadi kepala desa, dilantik tahun 2016 sampai hari ini ada. Soal
pelaporan atau Simpan di desa. informasi ke masyarakat itu ada. Saya harus akui bahwa tahun 2019 itu memang RKPPD-nya sampai hari ini belum dilakukan, ya. Supaya itu bukan salah terakhir. Itu kami akui bahwa itu kami belum melakukan. Kenapa? Ketika di bulan Maret, ya, di bulan Maret kami sudah siapkan, kami mau lakukan LKPD, kami sudah koordinasi dengan mitra kerja PPD. Tiba-tiba datang yang penyakit satu yang sampai hari ini masih ada itu, akhirnya tertunda, ya, tertunda. Karena di saat itu kita dilarang untuk berkumpul banyak orang, harus jaga jarak, macam-macam. Pasti nama sudah tahu semua. Ya. Sampai dengan gara-gara itu sampai dana kita 1.402.000.000 itu harus habis, ya, harus habis, dan kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti jalan, bangun posyandu dan lain-lain, itu tidak bisa, habis. Itulah yang kemarin kami sudah lakukan musyawarah perubahan APBD. Di dalam musyawarah perubahan APBD itu mengisi tentang penjelasan-penjelasan uang 1.402.000.000 itu kemana? Itu ada isinya semua. Itu nanti kita laporkan di Maret 2021 untuk tahun anggaran 2020. Ya. Jadi alur pelaporannya itu pasti kita semua sudah tahu karena kita sudah baca Undang-Undang dengan lampirannya. Ya. Dia punya turunan sampai dengan Permendes 13/2020. Kita pasti tahu alurnya. Di dalam lampiran aluran laporan itu hanya ada 3. RKPPD itu hanya ada 3. 1. Kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati melalui camat. 2. Kepala desa menyampaikan laporan kepada PPD dalam bentuk gilitan dokumen untuk diperiksa dan dikoreksi serta diberikan catatan dan dikembalikan ke desa untuk dirembuk bersama untuk perbaikan. Yang ketiga, disampaikan kepada masyarakat melalui media massa atau kita di desa pengumuman itu ditempel di tempat-tempat strategis seperti di depan ini kami ada papan pengumuman. Sehingga kita punya informasi di awal tahun dan akhir tahun, setiap tahun itu selalu ada. Di awal tahun itu apa? Ada infografis, APBD infografis. Ya. Jangan sampai tidak ada baru kita bilang ada. Nanti di akhir tahun sebentar dulu. Kita lihat dengan kenyataan apa kita buat benar baru kita omong begitu. Tapi selama ini Bapak mereka lihat ada apa informasi di depan? Hah? Tidak, banyak alasan yang kita sudah dengar selama ini, sudah terlalu banyak alasan yang kita dengar. Hari ini kami hanya mau datang menyampaikan aspirasi dan habis. Segera buat. Apa yang menjadi pernyataan sikap kami segera buat. Dengar dan buatkan. Tidak. Hari ini kami sampaikan pernyataan sikap lalu buat. Kami hari ini tidak mau dengar alasan begitu macam. Hari ini kami tidak mau dengar. Sepakat? Sepakat tidak? Kami tidak mau dengar alasan hari ini. Kami tidak mau dengar alasan apapun hari ini. Kami tidak mau dengar. Kami tidak mau dengar alasan apapun hari ini. Buat. Apa yang kami sampaikan hari ini buat. Kami sudah terlalu banyak mendengar alasan-alasan kepala desa terlalu panjang lebar. Kami sudah puas. Kami sudah terlalu banyak dengar cerita begitu. Tidak ada. Terlalu banyak cerita-cerita ini kan. Hari ini kan masyarakat tetap mau menyampaikan aspirasi kok. Lalu buatkan. Anda mendengar dan buat gitu. Jangan pakai alasan-alasan macam-macam lagi. Infografis apa yang dipasang di sini? Baik, saya minta Infografis apa? Infografis apa? Pak. Itu uang dana desa 84 juta hilang begitu saja. Bapak duduk dulu. Saya minta dulu. Ini bagaimana ini? Iya. Baik, silakan dulu. So, hari ini jangan terlalu banyak alasan di sini. Jangan terlalu banyak alasan. Dengar dan buat apa yang kami sampaikan. Begitu.
Kalian ini membawa aspirasi. Iya. Nomus yang lain ini dipercayakan sebagai juru bicara. Ketika dia bicara, Bagaimana? begitulah Kita omong sesuai dengan apa yang kita buat, jangan karang-karangkan. Kalau pasang kami lihat. Kalau pasang kan kami lihat, ini kan tidak dipasang, lalu diomong di situ dipasang. Jelaskan dulu. Pak, saya minta waktu sebentar dulu. Selamat siang untuk kita semua. Baik, Cerita itu cerita yang benar begitu. Jangan tidak dipasang, bilang dipasang. dia dulu. bicara harus yang lain. Iya. Tapi cerita itu cerita benar. Apa yang dibuat diceritakan, jangan yang tidak dibuat juga diceritakan. Begitu. Saya minta waktunya sebentar. Iya. Baik, Kita mau bertanya. baik. Jangan tidak buat Saya minta waktunya sebentar. diceritakan. Baik. Selamat siang untuk kita semua. Cerita itu apa yang terjadi, jangan karang. Baik, mohon izin saya lanjut. Masyarakat pernah lihat mereka pasang. Mohon, saya mau menyampaikan sedikit bahwa agenda kita hari ini untuk menyampaikan aspirasi. Berarti menyampaikan aspirasi berarti kita mau supaya kita di sini berkumpul semua untuk mencari jalan keluar. Tapi kalau umpama kayak begini, satu belum selesai omong, satu sudah nyaut, berarti kita tidak akan ketemu jalan keluar. Begitu. Jadi saya mohon untuk kita lebih tertib lagi. Kalau umpama dari sana omong, di sini diam dulu. Saya kira dari saya itu aja. Sekian. Banyak alasan. Iya, saya mungkin sedikit menganggap. Kalau kita menyampaikan itu sesuai dengan apa yang kita buat, baru kita omong. Tidak dipasang di infografis, kok bilang dipasang? Bagaimana? Pimpinan DPD. Tidak bisa pakai iya saja. Saya minta dengan hormat, saya minta izin Pak Pimpinan. Sesuai dengan awal tadi di arahan saya awal tadi saya minta kita menghargai Infografis di mana? alur yang dibangun oleh pimpinan. Tidak dibuat infografisnya. Di cerita bilang dibuat. Bapak Ibu ke sini itu diantar oleh BPD dengan surat resmi. Diantar oleh BPD dengan surat resmi. Cerita yang benar kan? Tadi masyarakat melalui juru bicaranya sudah menyampaikan aspirasinya. Dan aspirasi itu melalui BPD tadi minta Bapak Desa untuk menyampaikan mungkin beberapa hal yang dapat dijelaskan pada saat ini. Nah, dan itu juga kita harus saling menghargai tadi untuk mendengarkan secara keseluruhan supaya kita bisa mengerti, bisa memahami. Cerita-cerita yang benar. Jangan tidak dibuat benar. Itu dulu ya. Nanti sebentar setelah Bapak Desa menjelaskan, baru mungkin ada kesempatan untuk ada mungkin Bapak Ibu sebagai perwakilan masyarakat tadi mungkin menyampaikan beberapa hal. Itu juga nanti harus dibangun oleh DPD. Tuntutan Bapak Ibu tadi sudah didengar. Baik itu didengar oleh BPD, didengar oleh pemerintah desa, juga didengar oleh pemerintah tingkat atas, yaitu dalam hal ini kami dari tingkat kecamatan, kami juga hadir di sini untuk mendengarkan itu semua. Yang mungkin ada hal-hal yang juga mungkin merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintahan di desa, yaitu BPD dan pemerintah desa. Mungkin itu saja saya kembalikan. Jadi baik, mungkin kita semua kita punya suasana ini kacau. Dalam arti kita tidak saling menghargai. Jadi sebaiknya kita saling menghargai walaupun bagaimanapun sambutan yang diberikan kita harus dengar bersama. Ada waktunya. Nanti diberi kesempatan untuk klarifikasi, untuk interupsi itu jelas. Sampaikan yang benar terjadi. Tapi tidak boleh kita langsung sambar-sambar, ini kan etikanya kurang pas. Suasananya menjadi kacau. Sampaikan yang benar. Oleh karena itu mungkin satu harapan saya kepada kita semua yang ada, coba tolong kita manfaatkan. Penghargaan itu sangat-sangat penting. Sebab apa? Karena aspirasi yang kita tampung, karena kita menghargai, sehingga kita antar kamu ke sini dengan surat resmi. Karena kita mau penghargaan tadi. Ya, seperti itu. Oleh karena itu selanjutnya silakan teruskan Pak Kepala Desa
Saya mungkin berbicara yang Tidak usah terlalu panjang lebar. Kami sudah dengar itu, alasan itu sudah dijelaskan setiap forum, setiap pertemuan itu dijelaskan hal yang sama. kami menghargai masa, kami sangat menghargai masa, tetapi masa juga tolong. Lalu cerita itu yang benar. Kalau pasang infografis bilang pasang, kalau tidak bilang tidak, begitu. Itu yang kita mau. Tolong Bapak Desa lanjutkan, kita semua Sudah, siap? Ya. Mendengarkan atau tidak? Baik, saya lanjut ini dengan ini, apa namanya, berbeda infografis tadi. Untuk 2020 ini, ya. Untuk 2020. Saya lanjutkan supaya terang benderang. Kenapa seperti Nomus tadi bilang belum terpasang? Betul. Hanya akui. Kenapa? Kenapa belum terpasang? Karena dananya saja baru minggu lalu dicairkan untuk itu. Ya, dana untuk pemasangan infografis itu. Terus Dana kemarin minggu lalu baru dicairkan untuk itu dan sementara rangkaian itu dikerjakan oleh Bengkel dan sampai hari ini belum selesai. Silat. Kalau sudah selesai pasti kita pasang. Ya. Tidak mungkin kita simpan di kantor ini. Sedangkan tahun-tahun kemarin kita pakai bambu biasa saja. Daripada kita setiap tahun kerja, kita berpikir kita bikin permainan kayak kelompok pot apa punya. Sehingga satu kali kerja itu mau kepala desa kasihan kita pakai itu. Jadi yang kita ini nanti hanya dia punya ininya saja. Nah, jadi makanya kita tidak kerja double-double. Jadi lalu uang itu minggu lalu itu cairnya ini uang. Nah, sementara dikerjakan di bengkel kita bicara. Jadi bukan kami tidak mau pasang, tetapi memang bangunan lingkungan. Sementara dikerjakan. Lalu yang baru dikerjakan, kalau uang itu baru uang untuk anggaran itu. Terlalu banyak alasannya. Boleh. Tahun-tahun kemarin pasang di mana? Masyarakat boleh bertanya tentang hal itu, tapi kita tuturin nadiri Tapi ditutup TPD itu. Nah, seperti itu. Tahun-tahun kemarin tidak dipasang. Lalu ada hal-hal banyak sekali hal yang disampaikan tadi. Ya. Saya berharap nanti teman-teman mitra kerja BPD bersama kami di desa, kita kalau bisa hari ini kita rembuk, kita mencari waktu yang pas. Ya, saya harus katakan mencari waktu yang pas. Kenapa? Karena regulasi di Republik ini seperti disampaikan Mamu tadi, kami di desa itu pemerintah yang rendah. Kami harus mengikuti alur yang dari atas. Setiap kami diperintah untuk mengikuti kegiatan kampanye, kami harus berangkat. Setiap kami diperintahkan untuk mengikuti kegiatan kecamatan, kami harus jalankan. Ya. Jangan sampai kita mau janji kemudian di saat itu pas ada kegiatan jawabannya atau di kecamatan. Ketika hari itu tidak dilakukan, jangan sampai nanti satu masyarakat mengatakan, muatek takut dia lari. Hari itu tidak dilaksanakan kegiatan yang kita minta. Padahal yang disampaikan pada buatan di kecamatan ini guna untuk kita semua, untuk masyarakat. Kayak kemarin itu, kami sebut mulai dari 3 kecamatan. Itu untuk masyarakat. Kalau saya gunanya untuk kepala desa, mungkin saya juga tidak sama. Lebih baik kita omong hal yang inti saja. Bagaimana kita omong hal yang sebenarnya tidak perlu diceritakan? Sehingga hal-hal ini. Bagaimana itu? Kita pulang saja. Kalau dengar model begini. Inilah yang. Bukan, kita pulang. Pulang saja. Kita semua pulang. Keluar pulang. Pulang saja. Bagaimana ini? Lebar sekali. Supaya kita bisa mengikuti ini. Bagaimana ini? Tadi Ini kan sebenarnya tidak perlu diceritakan, harus ceritain. banyak menyampaikan, kami setia sekali mendengarkan itu. Kami terlalu setia mendengarkan itu. Dan ini kesempatan, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan. Coba kita saling menghargai satu sama lain diri. Ya. Akhirnya hari ini kita datang menyampaikan aspirasi, dorong balik, ajar kita lagi di sini.
Kalau benar. Orang paling ajar kita, saya tidak mau. Kita pulang, bubar sih. Kita pulang, balong saya ini namanya, balong. Tidak usah dengar. Mereka ini harus buat ini laporan ini. Mereka harus ikut sesuai dengan apa namanya. Pernyataan sikap hari ini. Kita pulang. Panu. Dengar, pulang. Terlalu banyak alasan yang dibuat di sini. Pulang. Buat sesuai dengan apa yang menjadi pernyataan sikap kami hari ini. Buat itu, ingat. Buat, kami pulang semua. Pulang, masyarakat pulang. Terlalu banyak alasan. Tiap kali alasan yang sama dibuat. Kami tidak mau dengar. Pulang. Masyarakat pulang. Apalagi bawa alasan kiri kanan, tidak ada jalan, tidak ada potongan. Tidak buat, lalu dicerita dibuat lagi. Enak aja.